Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi dimensi 3. Materi dimensi 3 ini merupakan materi awal matematika wajib kelas 12 semester 5. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kompetensi dasar yang kedua, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis lain, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang lain. Menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua, jarak titik ke titik. Yang ketiga, jarak titik ke garis. Dan yang keempat, jarak titik ke bidang. Selanjutnya yaitu kegunaan dimensi 3. Sebelum kita ke konsepnya, kita lihat dulu contoh kegunaannya. Salah satu contohnya adalah di dunia sepak bola saat ini sudah dikembangkan teknologi asisten wasit atau lebih dikenal dengan video assistant referee. VAR bertugas meninjau keputusan wasit kepala dengan melihat rekaman video instan. VAR juga bisa digunakan sebagai teknologi garis gawang yang berfungsi melihat posisi bola terhadap garis gawang. Dengan bantuan VAR, seorang wasit bisa mengambil keputusan secara tepat terhadap proses terjadinya gol, sehingga dengan itu bisa melihat bolanya posisinya di mana lebih tepat. Nah, kalian bisa cari kegunaan-kegunaan yang lain, masih banyak, bisa di YouTube, di Google, atau di buku-buku yang lainnya. Coba kalian searching lagi. Sebelum kita ke materi, kita awali dulu dengan beberapa definisi yang perlu diketahui. Yang pertama, titik. Titik itu unsur geometri yang paling sederhana, tetapi titik sangatlah penting karena semua unsur lainnya terdiri dari titik-titik. Jadi semua unsur-unsur yang lain pasti mengandung titik. Yang kedua, titik direpresentasikan dengan sebuah noktah dan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, jadi titik A, titik B. Selanjutnya garis. Garis itu himpunan titik-titik yang anggotanya 2 atau lebih. Titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga, dapat diperpanjang. Jadi garis itu dapat diperpanjang. Yang ketiga, garis hanya mempunyai ukuran panjang. Selanjutnya, garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil G, H, K, dan seterusnya. Atau huruf kapital A, B, A, C, B, C, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Dinamai garis G atau dinamai garis AB. Yang ketiga, bidang. Bidang itu himpunan titik-titik lebih dari 2 titik, tidak semuanya terletak pada sebuah garis. Jadi lebih dari 2 titik ya kalau bidang, dan tidak semuanya terletak pada sebuah garis. Pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Jadi kalau ada bidang akan banyak sekali garis seperti itu. Dan di sini banyak titik-titik yang tidak hanya segaris. Nah, selanjutnya bidang dapat diperlebar ke segala arah, jadi nggak terbatas ya. Bidang diberi nama memakai simbol alfa, beta, gamma, dan seterusnya, atau titik sudut dari bidang tersebut. Contohnya seperti ini, biasa dinamai alfa, beta, atau yang lainnya. Contoh seperti ini, A, B, C, D, bidang A, B, C, D.
Nah, materi yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada garis, ada titik. Jadi kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan itu posisinya titik terhadap garis. Jadi ada titik dan ada garis. Kemungkinannya kira-kira bagaimana? Ya, ada garis, ada titik. Bisa titiknya terletak pada garis G. Jadi ini titiknya terletak pada garis G. Yang pertama. Yang kedua, posisinya bisa kedudukannya titiknya terletak di luar garis G. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau ada titik dan ada garis, bisa titiknya pada garis atau titiknya di luar garis. Bisa di sini, bisa di sini. Intinya tidak di luar. Intinya terletak di luar garis. Contoh, misal kalian bisa lihat suatu kotak. Di sini, misal ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik E terletak di mananya garis DH. Kalian perhatikan garis DH. Ini DH, garisnya ini ya. Nah, yang ditanya titik E terletak di mananya DH. Perhatikan titik E-nya di sini. Titik DH-nya, garis DH-nya di sini. Maka posisinya bagaimana? Titik E terletak di luar garis DH. Yang kedua, titik P terletak di mananya garis EG. Lihat dulu EG. EG. Nah, titik P-nya di sini. Maka titik P terletak di mananya? Ya, pada. Selanjutnya, titik-titik yang terletak pada garis FH adalah, sekarang lihat FH. Di sana FH. Nah, titik-titiknya apa yang terlihat di sini? Meskipun di sini banyak titiknya ya, tapi yang dinamai di sini ada 3, yaitu F, P, dan H. Ini. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Jadi, lihatlah kedudukan posisinya titik terhadap bidang. Ada titik, ada bidang. Nah, kemungkinan yang pertama, titiknya terletak pada bidang A. Jadi titiknya itu ada di bidang alfa. Jadi terletak. Kemungkinan yang kedua, titik A terletak di luar bidang A, di luar bidang alfa. Contoh, perhatikan kubus tadi. Titik A terletak di mananya bidang ACGE. Ini titik A. ACGE berarti A, C, G, E, bidang ini. Bidang ini. Nah, ACGE berarti titiknya terletak di mananya? Nah, terletak pada. Titik E terletak di mananya bidang DCGH. DCH. Titik E. E-nya ada di sini. Sedangkan bidangnya DCGH di dinding sini. Nah, berarti posisinya di mana? Di luar. Yang ketiga, titik F terletak di mananya bidang BGE. Nah, BEG itu bidangnya yang ini. Sedangkan titik F-nya ini. Nah, berarti posisi F di mananya bidang BEG, BGE. Nah, ternyata di luar. Titik-titik yang terletak pada bidang BEG, BEG apa saja? Yaitu titik B, titik E, titik G. Meskipun di sini di bidang banyak ya, tapi yang dinamai di sini hanya 3, yaitu BEG. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis lain. Kemungkinannya bisa berimpit, jadi ada garis G dan garis H. Garis G dan H dikatakan berimpit
jika kedua garis itu terletak pada satu bidang. Jadi terletak pada bidang yang sama, keduanya mempunyai minimal 2 titik persekutuan. Karena berimpit di sini sebenarnya banyak tak hingga ya titik-titik persekutuannya. Jadi titik-titik persekutuannya sangat banyak sekali tak hingga, sehingga dikatakan garis G dan H itu berimpit. Selanjutnya, kedudukan yang kedua, garis G dan H apa ini? Sejajar. Kapan dikatakan sejajar? Jika garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Titik persekutuan itu apa? Titik potongnya. Kalau ini tadi kan berimpit numpuk ya, titik-titiknya banyak sekali yang sama. Sedangkan yang ini dia tidak bertemu sama sekali, maka tidak punya titik persekutuan. Kedudukan yang ketiga, nah apa ini? Ada 2 garis G dan H. Nah, garisnya berpotongan. Kapan dikatakan berpotongan? Jika garis G dan H berpotongan jika kedua garis itu terletak pada bidang yang sama. Jadi syaratnya harus bidangnya sama dulu. Dan keduanya mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Mana? Ini titik. Nah, selanjutnya, nah apa ini kira-kira posisi kedudukannya garis G terhadap H? Garis G dan H. Ini garis H-nya terletak pada bidang, sedangkan garis G-nya dia nembus ini. Nah, namanya itu garis bersilangan. Kapan dikatakan garis bersilangan? Garis G dan H dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak pada bidang yang sama. Kalau tiga kedudukan tadi kan terletak pada bidang yang sama. Nah, yang keempat ini titiknya garisnya tidak terletak pada bidang yang sama, jadi beda bidang. Keduanya tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Itu namanya garis bersilangan. Jadi ini meskipun saya perpanjang, dia tidak akan berpotongan. Jadi satunya ke sana, satunya ke bawah. Dia nggak akan berpotongan. Itu namanya garis bersilangan. Kalau dia berpotongan ya masih garis berpotongan, pasti dia satu bidang. Tapi kalau nggak seperti ini pasti beda bidang dan dia tidak akan pernah berpotongan. Contoh, garis AC dengan garis EG. AC dengan EG. Mana EG? Nah, ini EG. Kira-kira apa kedudukan dua garis ini? Ya, benar, dia itu ada ACG ini diagonalnya ya. Nah, berarti dia sejajar. Garis EH dengan BE. Garis EH dengan BE. BE. Nah, BE. EH. Kira apa nih? Berpotongan. Dia pada bidang yang sama, yaitu bidang apa? Bidang BCHE. Pada bidang yang sama dan punya satu titik potong yaitu E. Maka dikatakan garis EH berpotongan garis BE. Garis HF dengan BG. HF dengan BG. HF dengan BG. Kira-kira apa ini? HF dengan BG. Nah, ini salah satu contoh garis yang bersilangan. Dia tidak pada bidang yang sama dan tidak akan pernah bertemu. Satunya ini pada bidang atap, dan ini dindingnya dia ke sana, dia nggak akan pernah bertemu. Ini kalau saya perpanjang ke sini, nggak akan pernah bertemu, namanya bersilangan. Soal selanjutnya, garis CD dengan garis EG. Lihat garis CD, mana CD? CD dengan EG. Lihat dulu, dia satu bidang enggak? Ternyata enggak. Nah, dia tidak akan berpotongan juga, maka dikatakan dia bersilangan. Nah, selanjutnya coba
garis yang bersilangan dengan garis CG. CG mana saja? CG bisa AB, dia nggak sebidang. Cari aja yang nggak sebidang dan nggak berpotongan. AB, terus EF boleh, terus BE, BE dia berpotongan nggak? Nggak, BE. Terus AD, terus EH, terus BD, cari lagi FH boleh, atau HF, terus HB juga bersilangan ya, dan DF. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Jadi ini posisinya ada garis, ada bidang. Kira-kira kemungkinannya bagaimana saja di letaknya garis terhadap bidang? Jadi ada bidang dan ada garis. Maka kemungkinan pertama apa? Garis G terletak pada bidang alfa. Garis G terletak pada bidang alfa jika sekurang-kurangnya terdapat 2 titik pada garis G yang terletak pada bidang alfa. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 yang ada di garis G dan juga ada di bidang alfa. Jadi sekurang-kurangnya. Nah, selanjutnya ada garis G dengan bidang alfa. Garis G sejajar bidang alfa. Sejajar jika tidak ada titik persekutuan antara garis G dan bidang alfa. Jadi tidak ada. Jadi tidak akan pernah berpotongan antara garis G dan bidang alfa, maka itu dikatakan garis G sejajar bidang alfa. Selanjutnya apa ini? Garis G memotong atau menembus bidang alfa jika terdapat 1 titik persekutuan atau titik tembus atau titik potong antara garis G dan bidang alfa. Jadi ada ini 1 titik potong. Jadi memotong atau menembus terdapat 1 titik perpotongan. Kalau tadi minimal 2 yang ada, dan kalau 1 berarti dia perpotongan. Contoh, garis BG dan bidang BCGF. Garis BG, mana BG? BG ini dan BCGF. BCGF. BG dan BCGF. Jadi apa nih? Dia di sini. Nah, terletak. Berarti apa dia? Nah, terletak pada bidang BCGF. Selanjutnya garis AC dengan bidang EFGH. AC dengan bidang EFGH. EFGH. AC dengan bidang EFGH. Apa kira-kira? Ada titik perpotongannya nggak? Nggak ada. Jadi beda bidang di sini. Nah, dia sejajar. Garis BE dengan ADHE. BE dengan ADHE. Nah, BE dengan ADHE. Kenapa? Ada titik potong nggak? Nah, ada titik persekutuan ini. Maka dia memotong atau berpotongan dengan bidang ADHE.
Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ini posisinya ada 2 bidang. Nah, bagaimana kemungkinan posisinya? Yang pertama, ada bidang alfa dan bidang beta. Bagaimana itu? Ternyata 2 bidang itu sejajar. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika tidak terdapat garis persekutuan. Jadi, tidak akan pernah bertemu bidang itu, tidak punya garis persekutuan. Selanjutnya ada 2 bidang berimpit. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit apabila setiap titik pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Begitu sebaliknya, setiap titik pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Itu namanya 2 bidang berimpit. Selanjutnya ada 2 bidang perpotongan. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berpotongan jika terdapat garis persekutuan. Nah, lihat di gambar itu garis persekutuannya. Selanjutnya contoh. Ada yang pertama bidang ABFE. Dilihat bidang ABFE dengan bidang DCGH. Nah, bagaimana kedudukannya? Ternyata sejajar, tidak ada garis persekutuannya. Yang kedua, bidang BEG dengan bidang EFGH. Kira-kira apa? Berpotongan. Berpotongannya di mana? Di garis EG itu ada garis persekutuannya itu. Selanjutnya nomor 3, bidang ACGE dengan bidang BFHD. Nah, bagaimana kedudukannya? Ini bidangnya, bidang ACGE. Selanjutnya ini bidangnya BFHD. Nah, kira-kira apa kedudukannya? Berpotongan. Kenapa? Ada garis persekutuannya yang mana? P ke bawah itu adalah garis persekutuannya. Yang keempat, bidang yang sejajar dengan bidang BCGF. Nah, yang mana? Itu dinding kanan sejajarnya dengan mana? Dinding yang sebelah kiri. Yang mana? A, D, H, E. Contoh selanjutnya, diketahui bidang V sejajar dengan bidang W dan dipotong oleh bidang U. Garis G merupakan perpotongan antara bidang U dan bidang V. Garis H merupakan perpotongan antara bidang U dan W. Pernyataan berikut yang benar. Garis G dan H berpotongan, garis G dan H bersilangan, garis G dan H sejajar, garis G menembus bidang W, garis H menembus bidang W. Nah, perhatikan ilustrasinya. Di situ ada bidang V sejajar dengan bidang W, dia sejajar ya. Dan dipotong oleh bidang U. Ada bidang U yang hijau itu memotong bidang V dan bidang W. Nah, ada garis G merupakan perpotongan antara bidang U dan bidang V. Itu garisnya merah itu yang atas itu adalah garis yang itu garis persekutuannya adalah garis G. Sedangkan garis H merupakan perpotongan antara bidang U dan W. U dengan W yang bawah itu H. Nah, kira-kira dari situ apa yang bisa kita simpulkan? Apakah garis G dan H berpotongan? Punyakah titik persekutuannya? Enggak. Garis G dan H bersilangan. Apakah beda bidang?
Enggak, karena dia satu bidang, bidang U. Terus garis G dan H sejajar? Iya, karena satu bidang dan tidak punya titik persekutuan. Garis G menembus bidang W? Enggak. Selanjutnya garis H menembus bidang W? Enggak, karena H itu terletak pada bidang W, sehingga jawabannya C. Garis G dan H sejajar. Audio Jungle.